Apakah lillah itu dan apakah billah itu? Lillah yaitu satu terapan hati latihan supaya senantiasa dilatih hatinya dimanapun, kapanpun, dalam keadaan apapun juga, bahkan setiap naik dan turunnya nafas. Seirama itu supaya semua perbuatan-perbuatan kita lahir dan batin, melihat, mendengar, makan, tidur, sekolah, bekerja, mandi, ibadah itu sekali, atau dia berpikir, merasakan itu jika tidak dilarang oleh syariat, tidak merugikan dirinya sendiri, tidak merugikan orang lain, supaya diniatkan ibadah karena Allah. Terapnya bagaimana? Saya makan karena Allah, bukan karena lapar. Saya minum, ibadah karena Allah, bukan karena dahaga. Dorongannya mungkin lapar dan dahaga, maka tadi nafsu digunakan untuk taqarruban Allah. Nafsu makan, nafsu minum, nafsu tidur, keinginan ini kemudian kita melakukan makan. Saat kita makan, ini ibadah karena Allah. Tidur, ibadah karena Allah. Melihat, ibadah karena Allah. Mandi, ibadah. Duduk, ibadah. Makan, ibadah. Semua berpikir ibadah. Diam, tidak ibadah. Tidak ada detik-detik yang tidak ibadah. Dasarnya Rasulullah bersabda, innama a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Sungguhnya perbuatan manusia itu tergantung niatnya. Jika diniat ibadah, ya jadilah ibadah. Jika tidak, tidak. Maka Bapak datang ke sini tadi, kalau belum niat ibadah, tidak jadi ibadah. Maka mari sekarang kita rombak, kita duduk di sini, kita niatnya ibadah dari perintahnya Allah. Lillah, tidak karena yang lain, tidak karena lapar, tidak karena ngantuk. Bahkan minta surga dalam sholat tidak karena enaknya surga, tidak karena takut neraka. Kami minta selamat dari neraka, minta di surga, bukan karena enaknya, tapi karena diperintah oleh Allah Subhanahu. Kita mencari ilmu bukan hanya ingin orang pandai. Kita bekerja bukan hanya karena ingin dapat uang, tapi karena perintahnya Allah. Dengan demikian semua hidup kita, melihat kita, mendengar kita, diam kita menjadi ibadah. Itu dalilillah. Kemudian yang kedua billah. Billah yaitu menerapkan, merasa di dalam hati, melatih ada sebuah rasa. Penerapan la haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan kemampuan semua yang menciptakan Allah. Atau di Quran wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kamu semua dan apapun yang kau lakukan. Kau melihat, kau mendengar, kau diam, duduk, sholat, kamu itu Allah yang menciptakan atau yang menggerakkan. Ini dasarnya. Maka Mbah Yai mendidik kita supaya billah. Bagaimana aplikasinya, terapnya? Yaitu kalau kita melihat, ada merasa ini Allah yang melihatkan. Saya menarik nafas, Allah yang menggerakkan. Saya berpikir, Allah yang menggerakkan pikiran saya. Kita sholat, Allah yang menggerakkan, bukan saya yang sholat. Kita bekerja, Allah. Bahkan beliau Sunan Kalijaga menggambarkan seperti wayang kulit dengan dalangnya. Itu penggambaran hubungan, ya, cara kerja makhluk dan Tuhannya. Ini billah. Sholatnya billah, tidak diaku saya bisa sholat. Ngajinya billah, Allah yang menggerakkan saya. Tidurnya begitu, zikirnya semua tidak diaku, sehingga tidak ada aku. Tidak ada aku. Aku ini nafsu. Yang punya aku hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada ulama, ya, yang masyhur ulama arifin
makin banyak amalnya, makin banyak dosanya. Bahkan dalam arti istighfar, dalam istighfar harus istighfar lagi. Karena istighfar itu aku bisa melakukan istighfar. Padahal istighfar itu sendiri Allah yang menggerakkan. Itulah lembutnya babul iman. Untuk menuju Allah SWT di zaman akhir, satu, istighfar. Karena dosa itu hijab zulmah, penutup hati kegelapan. Kedua, yaitu dengan memperbanyak sholawat. Mengapa sholawat? Kalau yang lain kok nggak bisa? Bedanya sholawat, yaitu sholawat itu mursyidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Kalau yang lain tidak, maka dikatakan tadi, man sholla alayya fil qabri sami'tu. Barang siapa membaca sholawat di dekat kuburku, sami'tu, aku mendengar. Barang siapa membaca jarak jauh-jauh, aku datang. Tidak sedikit pengawal dia setelah membaca wajah diberi bisa berjumpa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dulu sangat sulit sekali. Kita sama Islam ingin pada Nabi Khidir aja beriadah berpuluh-puluh hari, berbulan-bulan. Apalagi ingin ketemu Rasulullah SAW. Alhamdulillah banyak saudara-saudara kita. Di samping diberi ketenangan hati tadi, mereka-mereka yang diberi, yang ada kepentingan dengan menangis ya Sayyid ya Rasulullah, banyak yang diijabai. Apa itu kesulitan rumah tangga, kesulitan ekonomi, ya, kesulitan anak, kesulitan pekerjaan, alhamdulillah. Para bapak, para ibu yang hormati, bimbingan ini lillah dan billah, ini syahadat yang pertama. Adapun syahadat yang kedua, yaitu kita setiap langkah kita yang baik yang tidak dilarang hendaknya diniatkan makmum sunnah Rasulullah SAW. Kita sholat di sabang lillah karena makmum Rasul. Kita makan, kita minum, kita tidur, apapun itu sunnah Rasul. Para bapak, para ibu yang hormati, inilah ajaran dalam perjuangan waidiyah untuk melatih. Kalau ini dilatih, lillah dan billah ini, dengan awet hidayahnya Allah, ada nur ilahiyah, maka ini nanti orang itu secara direct melihat sesuatu Allah, melihat Allah yang menciptakan, melihat Allah, maka ini sudah rasa, bukan ikhtiar. Kalau ikhtiar dituntun oleh akal, wah Allah, ini namanya hati dituntun oleh akalnya. Nah itu Allah ciptakan Allah. Kalau sudah direct, tidak dituntun oleh akal pikiran, spontan. Seperti lidah saya ini meminum ini tidak dituntun oleh akalnya. Lidah itu secara direct merasakan hati kita, hati yang hidup, karena ada nur ilahiyah yang masuk di hati, spontan mata hati melihat tanpa dituntun oleh akalnya. Hati manusia ditutup oleh nafsu tadi, anir rodail, nafsu. Maka kita tidak bisa melihat ketuhanan itu sendiri. Hanya akal kita yang mampu melihat. Dengan kita ngaji kul wallahu ahad, wujud kita bakok dan sebagainya, akal kita melihat, tapi hati kita tidak bisa melihat. Akal kita tidak bisa, mata kita bisa melihat. Begitulah mata hati. Jika sudah hati bersih, nur ilahiyah, nur ketuhanan, nur wujudiyah, nur zatiyahnya Allah, maka orang ini otomatis zauk zatiyah. Zikir ada zikir af'aliyah, zikir sifatiyah, sampai zikir zatiyah. Billah juga begitu, billah sifatiyah, billah zatiyah, sampai billah zatiyah. Jika orang itu telah zikir zatiyah, dia fana, dirinya tidak ada, yang ada Allah. Walau orang ini bodoh, orang meminum gula manis tidak perlu orang itu sekolah tinggi. Orang merasakan pahit manis tidak harus orang itu dokter. Begitulah orang iman kepada Allah, jika Allah telah menyinari, tidak harus dia orang yang alim, karena ini iman rasa. Begitupun juga ya, minum, walaupun dia orang pandai dokter sekalipun, kalau lidahnya tidak ketetesan manis, ya tidak bisa merasa manis.
Walaupun alim segitu apapun juga, kalau tidak ada nur ilahiyah, ya tetap tidak bisa merasakan ketuhanan. Maka di dalam baca sholawat ini harus lillah dan billah, lir rasul bin rasul, merasa membutuhkan pertolongan Allah. Barang siapa berdoa tidak ada rasa butuh, tidak ada rasa ketergantungan kepada Allah dan Rasul, rodda, tertolak doanya. Mari sekarang kita terapkan. Kita menangis kepada Allah. Jangan ada di antara kita yang tidak merasa dosa, tidak merasa tidak memiliki dosa. Dosa kita kecil itu kadang terlalu banyak. Bahkan kita jadi sumbernya dosa manusia banyak. Dan mari kita mohonkan ampun keluarga kita, tetangga kita, umat masyarakat, kita mohonkan doa kepada Allah, diampuni dosanya. Begitu pula tetangga kita, anak-anak kita. Dan kita doakan orang tua, nenek kita yang telah mati di kuburan. Mereka membutuhkan doa kita. Mari kita nangis supaya mereka masih diampuni.